Ini adalah pernyataan dari kuasa hukum yang mewawancarai kuasa hukum. Pengacara mewawancarai pengacara. Teman-teman, saya sudah sekilas memperhatikan ada sedikit perbedaan, sehingga disitulah memunculkan pendapat yang berbeda. Saya memaknai begini ya teman-teman, ketika cerita itu disampaikan berbeda, maka analisa kita juga akan berbeda. Inilah yang terjadi teman-teman, ini fakta semua, yang kita ucapkan adalah fakta. Teman-teman, saya ingin kita semua nih ya, kita semua ini mendengarkan. Sengaja ini karena pagi-pagi ya, pagi-pagi banget ya, karena saya ada kegiatan setelah ini, maka saya sengaja untuk mereaction ya apa yang disampaikan oleh pengacara yang mewawancarai pengacara. Ini ya kalau keliru ya susah juga dianalisa ya teman-teman ya. Kita simak ya. Ini saya ambil dari Krishnamurti. Teman-teman, saya tidak menerima gift ya. Apapun Anda pasti tidak bisa akan menerima gift. Saya hanya membutuhkan tap-tap layar saja. Kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Perkara dari tingkat PN sampai kasasi dan saudara kandung Nikita Mirzani. Itu. Kita buka fakta, bukan opini. Tetap berikan like, komen, dan subscribe. Nah, di sini saya melihat bahwa meminta like, komen, dan subscribe. Saya pribadi, saya tidak meminta apapun dari teman-teman. Apakah itu follow, apakah itu like, apakah itu subrek, tidak. Saya hanya butuh tap-tap layar. Kita mulai. Hotspot, buka fakta, bukan opini. Sebelum kita Ketar-ketir, oh ya nggak apa-apa, kita dengarkan nanti. melakukan upaya peninjauan kembali, ada beberapa yang harus kita bahas di sini dan kita akan meluruskan. Kita akan membongkar seluruh berkas untuk tujuannya menyempurnakan daripada materi PK kita sendiri. Kali ini Hotspot telah kedatangan Edwin. Edwin adalah kakak kandung daripada Nikita Mirzani. Kemudian di samping Edwin ada Bang Usman. Bang Usman ini adalah lawyer yang menangani perkara Nikita dari awal sampai dengan putusan kasasi kemarin. Kita dengar dari mereka apa kejanggalan ini. Mungkin buat Bang Usman dulu pertama, artinya bahwa bisa dijelaskan secara singkat posisi perkara yang sedang dihadapi oleh Nikita dari awal hingga putusan akhir. Seperti apa Bang Usman? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Jadi pertama kasus ini bermula ya dari adanya waktu di tahun 2024 itu kan lagi rame soal isu skincare atau produk kecantikan yang berbahaya. Nah, disitulah awal mula persoalan ini kemudian muncul. Ada beberapa influencer ya di media sosial pada saat itu mereview produk-produk yang berbahaya. Nah, kemudian ada yang kita kenal di media sosial itu ada akun doktif atau dokter detektif. Ya. Nah, mulai dari situlah permasalahan ini muncul. Kemudian doktif mereview sebuah produk, ya. Produk itu adalah produk dari Glavitsa RMA Group. Ya. Nah, ternyata produk itu karena dia basicnya dokter juga, dia menemukan ada kandungan-kandungan berbahaya di dalam produk itu. Nah, kandungan berbahaya itu kemudian tersebar di media sosial. Nah, pada saat itu kita ikut bersuara. Ya, akhirnya kemudian dia merepost ya hasil dari konten yang di review oleh dokter itu. Sebentar. Berarti yang menyebarkan pertama bukan Nikita. Bukan. Nikita hanya merepost daripada berita yang sudah berkembang. Betul sekali. Dia merepost ya
karena ini berbahaya, Ya. jadi disitulah ditambahkan kalimat-kalimat oleh Nikita. Oke. Tuh, Oke. ya. Nah, dia bilang gini, ini produknya netizen tahu kan ini Ya. produk siapa gitu kan. Kalimatnya ya, Iya. kalimatnya ada. Niki bilang kan bahwa ini adalah kan produknya siapa ya? Produknya Oke. siapa? Netizen tahu nggak ini produknya siapa? Pasti Oke. tahu kan. Oke, teman-teman, ini adalah pengacara hukum yang baru dan ini penasihat hukum yang lama. Nah, teman-teman, ini wawancara antara pengacara dengan pengacara gitu ya. Yang satu memiliki media YouTube, yang satu menyampaikan. Apapun yang disampaikan itu menurut pengacara ini sudah sesuai. Bagaimana menurut Anda gitu loh ya? Ya, menurut Anda seperti apa? Gitu. Kalau menurut Anda ini adalah benar, ya silakan Anda komentar benar. Tapi faktanya ini seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Gitu. Oke. Kira-kira begitulah kalimat itu. Iya. Nah, kemudian memang ada beberapa reposan. Oke. Nah, yang terakhir menjadi persoalan itu ketika ada repost dari Nikita itu menggunakan akun Niki Huruhara, Oke. ditambahkanlah kalimat itu dengan kalimat begini. Dasar dokter penipu, Oke. ya abu-abu, Oke. beruntusan, Oke. ya ceking lah apa segala macam itu. Iya. Oke. Nah, itulah menjadi sumber awal dari persoalan ini sehingga Nah, teman-teman, itulah yang menjadi sumber awal masalah ini. Katanya di situ. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. masuk ke proses hukum. Oke. Tujuannya Niki sendiri mengatakan itu untuk apa? Itu ada himbauan. Oke. Dihimbau sama Nikita pada saat itu buat masyarakat ya, jangan gunakan produk-produk seperti ini yang berbahaya. Mengedukasi lah. Mengedukasi Oke. masyarakat. Mengedukasi masyarakat secara luas. Betul, Oke. secara luas sehingga ini kan Nikita kita tahu kalau dia di media sosial itu ya kan untuk kepentingan orang banyak dia biasanya paling depan untuk Ya. pasang badan Ya. gitu kan. Oke. Itu apa sama Bang Krisna mungkin paham juga Paham, kan karakter paham. dari Nikita Iya. itu. Nah, sehingga di situ dia tambahkan dia bilang jangan pakailah ini gitu kan. Oke. Berbahaya, tidak punya izin BPOM dan lain sebagainya. Oke. Itu Normal. wajar-wajar saja Pak. Ya, kan menurut dia wajar-wajar saja. Yang satu pengacara baru, yang satu pengacara lama. Ingat ya teman-teman ya, ini sudah pada tingkatan kasasi, sudah selesai, sudah ingkrah. Nah, tapi ini diulang kembali teman-teman, diulang kembali. Saya lagi dilaporkan nih, nggak apa-apa ya. Diulang kembali. Kalau diulang kembali artinya ya percuma ya nggak? Kita dengarkan lagi. Pada saat itu Oke. Bang, Kenapa jadi kompleks ya kan pidananya itu? nah, ini menjadi pertanyaan hukum yang serius. Oke. Ya, ketika itu ya kalau kita berbicara masalah fakta yang ada, Oke. yang ditambahkan tulisan-tulisan itu sehingga Nah, ini kita dengarkan ya, ini fakta nih. Wah, aduh, saya nggak mengurang-urangi ya teman-teman ya, saya nggak mengurang-urangi sama sekali, saya tidak akan kurangi, ya, saya tidak akan kurangi, percayalah. ya dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan sampai hari ini diputus tingkat kasasi, ya itu yang dibawa oleh pelapor ini. Oke. Pelapor ini yang namanya Reza Gledis. Oke. Dia melaporkannya apa? Melaporkannya pertama ya, Oke. ini harus kita ini dulu. Iya. Biar tahu deh duduk Iya. permasalahannya kan. Di Polda itu Oke. Nah ini teman-teman, ini mulai dari awal diceritakan. Teman-teman simak baik-baik dan apa yang akan saya ucapkan nanti juga silakan dipadukan. Karena sejatinya si pengacara ini tidak tahu teman-teman. Saya mau kasih tahu nanti, tapi dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. dia dilaporkan pasal 368 Oke. KUH pidana yang lama. Oke. Ya, kemudian dijuntokan dengan pasal ITE. Oke. Pasalnya waktu itu ITE-nya terkait dengan pasal 27 huruf A. Oke. Gitu. Nah, kemudian dijuntokan sama TPPU. Oke. Laporannya, Iya. laporan pidana. Iya. Oke, berproseslah itu. Oke. Sampai akhirnya singkat cerita Nikita ditetapkan sebagai tersangka Oke. oleh Polda Metro. Nah ini teman-teman, tiba-tiba ini langsung tersangka. Sejatinya tuh nggak seperti itu teman-teman, nggak seperti itu. Ini ceritanya
ada kekeliruan ya. Nanti akan saya benahi nanti pada saat dia menceritakan. Tunggu ya teman-teman ya, tunggu ya. Berjaya pada saat itu. Oke. Nah, cuman proses ini di sini ada yang mengganjal ya. Iya. Dengerin. Di kita itu sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik Oke. pada saat itu. Pengertian tidak belum pernah diminta keterangannya seperti apa? Kan kita tahu Bang, kita ini kan orang hukum, Oke. kita paham proses penyelidikan seperti apa, Ya. harus ada penyidikan, Iya. lalu kemudian gelar perkara dan seterusnya, Betul. sehingga ditetapkanlah orang sebagai tersangka. Iya. Oke. Pertama pas Nah, dikiranya Nikita Miryadi itu tidak pernah dipanggil, diperiksa sebagai saksi, diklarifikasi. Padahal itu dilakukan teman-teman, dilakukan. Tapi menurut dia beda teman-teman. Nah ini masalahnya di sini. Dengerin. Jadi lucu deh. Mari kita ketawa bersama-sama. Ayo. dikasih dong undangan klarifikasi. Iya. Nah, apa dan sebagainya. Nah itu yang tidak ada. Oke. Nah dia bilang tidak ada. Padahal ada. Tunggu ya. Sabar. Ini saya gemes sekali nih. Tidak ada, semua itu tidak ada. Terakhir nih kita dipanggil waktu itu pada saat dia dipanggil, tiba-tiba dipanggil sebagai saksi. Oke. Biasanya kan kalau kita hukum acara yang biasa Iya. kita lewatin, minta interview dulu, minta klarifikasi. Sepakat. Benar. Karena ini prosesnya adalah penyelidikan, biasanya kita dimintai kan dikasih undangan klarifikasi. Betul. Untuk kita mengklarifikasi dulu terhadap laporan itu. Laporan itu. Bukan untuk menjadi saksi dulu. Bukan untuk Kalau menjadi menjadi saksi berarti sudah meningkat menjadi penyidikan. Jadi Itu yang benar. Dan itu yang terjadi. Bukan yang tadi. Ngono loh. kan Oke, lanjut. itu. Nah, proses klarifikasi atau interview tidak ada. Iya. Tiba-tiba nih kita dipanggil. Oke. Dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi. Tapi ya saya harus tanda kutip waktu itu memang bukan saya yang dampingin. Waktu itu yang dampingin Bang Fahmi. Loh, inilah yang karena tidak tahu tapi menceritakan. Jadi lucu jadinya. Oke lah. Kita dengarkan aja ya. Oke. Ya. Oke. Tapi dokumennya ada Iya. dikirimin sama Bang Fahmi karena Bang Fahmi tim waktu di Polda itu nanganin perkara itu ya saya tahu dokumennya gitu karena waktu itu rencananya kita mau pra peradilan. Iya. Oh, Gitu. Tapi biasanya kembali lagi ya, Bang Usman sebentar. Kita mundur dikit sih kan, bahwa undangan klarifikasi itu kalau kita tidak hadir dalam undangan itu, maka penyidik biasanya meningkatkan gelar perkara menjadi penyidikan supaya ada upaya paksa. Betul. Artinya bahwa orang ini tidak kooperatif. Nggak ada sama Gitu. sekali kalau ini. Ini kan nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali. Nah, disinilah letak pemahaman yang keliru. Teng. Karena tidak pada penyelidikan ini, jadi penyelidikan itu sudah dilakukan. Dia potong kompas langsung ke penyidikan, langsung penetapan tersangka, itu yang keliru. Tunggu ya, akan saya ungkapkan semuanya. Banyak kok jejak digitalnya. Ya, katanya dipanggil sebagai saksi langsung dilakukan penahanan. Oh, maaf, tidak begitu. Kita dengarkan ya, Masa kalau Niki itu waktu dapat undangan klarifikasi pasti dia akan mengklarifikasi. kooperatif, Iya. klarifikasi. Mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada apa itu Bang Usman kira-kira? Nah ini kita tanda kutip ada something apalah, something wrong lah, ada yang sesuatu yang salah lah gitu ya. Oke. Tapi Yang salah ini yang mana? Yang memahami atau yang ini ada jejak digitalnya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ada jejak digitalnya. saya mau mengatakan begini Bang. Oke. Sebenarnya saya mau Menyambung ya tadi. Iya. Akhirnya dipanggil sebagai saksi. Iya. Kemudian, Saya kan mau mengkritik. Tuh dipanggil sebagai saksi ya, dengarkan ya teman-teman ya, dengarkan di sini. Ini saya dilaporkan nggak apa-apa. Saya motivasinya adalah untuk memberikan penjelasan yang real, yang ada di media, yang ada di jejak digital. Ini keliru teman-teman. Kelili keli, rururu keliru. Makanya saya harus meluruskan. Di sini soal proses penegakan hukum ini, Oke. ya kan? Nah, maksud saya itu pada saat sudah bergulir di pengadilan, ya kan? Kita menyampaikanlah itu. Nah, sebentar Bang Usman, biar urutannya jadi jelas. Artinya tadi kan dikatakan oleh Bang Usman tahu-tahu dipanggil sebagai saksi. Betul. Tuh kan, saksi kan? Tunggu ya.
Oke, Betul. terus dilanjut dulu. Dipanggil sebagai saksi. Setelah dari situ, hari itu juga dia dipanggil sebagai saksi, ditahan. Nah, di sinilah yang keliru. Hari itu juga dipanggil sebagai saksi, hari itu ditahan. Teman-teman sudah dengarkan? Saya akan menjelaskan ini supaya semua tahu, ya, semua tahu. Hari itu juga. Hari itu juga tersangka langsung ditahan. Panggil Nah, itu yang keliru, teman-teman. Kelili, keli, rururu, keriruru. panggilannya nih Bang, surat panggilannya panggilan saksi. Oke. Diperiksa, Ya, periksa kan? Oke. Tiba-tiba berubah sorenya tersangka. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Kelili, rururu, keliru. Saya akan jelaskan setelah ini, sedikit saja. Gitu. Ya berarti dia harus melewati setelah dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik melakukan gelar lagi perkara akan meningkatkan sebagai tersangka. Iya, tanda kutip gelar perkara apa secepat itu Bang? Nah, ini pemahaman yang keliru, teman-teman, ya. Memang benar, ya, ketika orang dipanggil sebagai saksi, ya diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Tapi untuk penetapan tersangka tidak hari itu juga. Yang ini keliru nih. Mohon maaf ya, saya sampaikan ini keliru. Kalau teman-teman pendukung daripada NM, benarkah seperti ini? Pendukung-pendukung NM, benarkah seperti ini? Saya rasa tidak. Ini yang keliru, pemahaman keliru, analisa keliru, solusi pasti keliru. Itu yang saya mau tanya. Kan Bang Usman sebagai lawyer pendamping. Iya. Kenapa begitu cepatnya? Makanya pagi dia dipanggil, oke. Pagi itu mulai pagi sampai siang dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi. Kan? Sebagai saksi. Kita patuhi dulu lah panggilan itu. Pada saat itu kita patuhi dulu. Oh, ini dipanggil sebagai saksi. Oke. Pagi ke siang setelah itu pemeriksaan selesai, jangan pulang dulu katanya. Gitu. Tunggu sampai dulu. Jam berapa tuh? Sekitar jam 3-an lah. Oke, jam 3-an. Gitu. Oke. Jam 2, jam 3-an lah. Setelah pemeriksaannya, jangan pulang dulu. Setelah dari situ, ini mau ngapain lagi Pak? Tunggu pimpinan. Biasalah penyidik ya, begitu kan. Nah, ini fitnah jadinya nih, teman-teman. Jadinya fitnah ini. Saya nggak begini, ceritanya tuh nggak begini. Tunggu ya, sebentar. Iya. Kita tunggu pimpinan, mau koordinasi sama pimpinan. Oke. Peristiwa itu kita, oke lah kalau begitu. Kita tungguin. Gitu kan. Oke. Tiba-tiba, saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba keluar surat penetapan tersangka. Hal Surat itu merah. juga. Oke. Ya kan kertas merah itu. Di kertas merah. Surat. Tidak begitu. Saya pasti paham tentang ini, teman-teman. Tidak seperti ini. Ini keliru. Ini kalau sudah keliru, terus para pendukungnya itu, ternyata itu ikut keliru. Itu berbahaya itu, teman-teman. Waduh, bahaya ini Pak. Bahaya Pak. Penetapan tersangka. Oke. Kaget kita. Terus ini kok tiba-tiba dari saksi hari itu juga jadi tersangka. Oke. Itu. Nah, hari itu juga keluarlah surat penahanan. Coba dipanggil saksi, hari itu diperiksa sebagai saksi, terus keluar penetapan tersangka, hari itu penahanan. Coba Anda pikir, emang gitu? Ini lucu, dia tidak paham tapi memberitahu. Tidak paham tapi menjelaskan. Orang yang dijelaskan makin mumet. Ngono loh. Terhadap Nikita. Begitu desaknya. Begitu Instan cepat. sekali rasanya ya. Oke ya, saya jelaskan ya teman-teman aja. Ini yang sebenarnya. Jadi laporan itu tanggal 3 Desember 2024. 3 Desember 2024. Nah, itulah dilakukan penyelidikan. Dipanggillah mereka-mereka yang berkaitan itu. Kemudian ya tanggal ditetapkanlah sebagai tersangka pada tanggal 20 untuk hadir. Tetapi ditetapkan tersangka dulu. Itu tidak hadir, teman-teman. Tidak hadir, minta penundaan pada tanggal 3 Maret 2025. Tanggal 3 Maret 2025 datang, ngono lo ceritane. Itu sudah status sebagai tersangka.
Sudah status sebagai tersangka. Kalau sudah status sebagai tersangka, itu pemeriksaannya tentu saja berita acara pemeriksaan tersangka. Jadi bukan tiba-tiba dipanggil sebagai saksi, hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka, hari itu juga ditahan. Tidak begitu. Tadi keliru teman-teman ya. Mau pendukung, mau tidak pendukung. Dari sinilah kita bisa memahami ya. Apapun cerita Anda, apapun pemahaman Anda, dari sini sudah kita bisa pahami. Ini keliru ceritanya. Jadi, ada penetapan tersangka terlebih dahulu. Rame tuh di media. Betul bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dipanggillah dia sebagai tersangka. Setelah dipanggil sebagai tersangka, Nikita Mirzani tidak hadir. Tidak hadir mengirim surat untuk penundaan tanggal 3 Maret 2025. Nah, panggilan kedua hadir. Dia datang sebagai tersangka. Pada saat sebagai tersangka, diperiksalah dia sebagai tersangka. Di situ juga pada hari itu juga ditahan. Jadi Pak Usman, saya kasih tahu ya, Pak Usman, mana Pak Usman ya? Pak Usman, saya kasih tahu ya bahwa apa yang Anda ceritakan tadi itu tidak benar. Sekali lagi, tidak benar. Sebab Anda mengatakan hari itu juga dipanggil sebagai saksi, hari itu juga diperiksa sebagai tersangka. Ya lucu toh. Kemudian hari itu juga ditahan. Nah, itulah faktanya teman-teman. Ya, faktanya ya. Buset, pagi-pagi sudah komal. Oh iya, saya harus komal karena ini program. Karena ini nanti akan ditayangkan ya. Ditayangkan di dunia yang berbeda. Makanya pagi-pagi harus komal, tapi tidak menerima orang begitu, Anras ya. Oke, paham ya? Oke, kita dengarkan saja ya. Oke, kan udah instan, terus artinya apa yang haruskan menjadi ditahan gitu loh. Artinya kan bahwa seorang Niki yang kita tahu dia kan adalah public figure, Ya. yang mau kemana sih gitu Ditambah kan? lagi punya anak, rumahnya jelas. Iya, kan Anaknya rumahnya masih jelas, kecil. kan anak. Nah, inilah cerita keliru, jadi ditambah-tambahi pun juga keliru. Apa urusannya? Ngono loh ceritanya ini. Anaknya Iya. juga masih kecil gitu loh kan. Nggak ada potensi melarikan diri lah gitu. Tidak ada potensi. Aduh. Sudah keliru, ditambah-tambahannya makin keliru. Kita dengarkan terus ya teman-teman ya, kita dengarkan terus. Sepakat, tidak ada potensi melarikan diri. Urgensinya Kenapa apa? harus ada urgensi yang sangat mendekat, mendesak untuk penahanan? Penahanan. Iya. Ya kan, Abang kan ini juga praktisi hukum juga ya. Ya, nggak usah dijelaskan itu, tolong nggak usah dijelaskan. Itu Krisnamurti itu pengacara baru. Anda pengacara lama, nggak usah dijelaskan. Kita semua tahu kok, kita semua tahu. Ya pasti ceritanya juga akan begini-begini juga, ngono loh, ya. Oke, nggak usah diceritakan deh, tenang aja. Tentu dalam perjalanan atau cerita yang saya sampaikan tadi itu masih menjadi tanda tanya kita gitu kan. Yang tadi saya bilang periksa saksi, oke lah kita pagi sampai siang periksa saksi. Pertanyaannya gelar perkara ini emang sesingkat itu. Nah itu karena pemahamannya yang pertama keliru. Jadi Pak, diperiksa saksi itu jauh sebelumnya Pak. Kemudian ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Baru dipanggil sebagai tersangka. Kemudian dipanggil sebagai tersangka, minta ditunda. Karena minta ditunda itulah sehingga maka dilakukan penahanan. Oke ya teman-teman ya, pahamilah itu ya. Ya, betul. Kita kan gelar perkara harus dengerin ini dulu, lihat dokumen, lihat ini ya. Biasanya kalau ada gelar perkara begini, ini kasusnya seperti apa. Itu kan mau paparkan kasus aja udah makan waktu cukup lama. Oh enggak, kalau kita profesional Pak, dalam 1 jam itu udah kelar Pak. 1 jam udah kelar itu. Apalagi kalau sudah tahu kronologisnya Pak. Bapak jangan pelintir-pelintir dulu dong. Apalagi yang dituduhkan salah satunya adalah TPPU. Iya, Iya. berat banget itu. Itu kan berat, pasal berat itu. Nggak berat sepanjang uang itu bukan dari bukan miliknya, kemudian bukan dari penerimaan yang sah. Itu mudah Pak sebenarnya.
Hanya yang membuat bulat itu kan mereka sendiri. Kadang-kadang bilang uang endorse lah, uang kerjasama lah, uang cuma-cuma lah, ya jadi bingung lah. Tidak sesederhana itu ya untuk Apa bisa- namanya, Mas Edwin, saya tahu bahwa Mas Edwin bukan orang hukum, ya kan? Tapi berbicara bahwa adiknya Mas Edwin, seorang di kita, dikenakan TPPU, kaget nggak? Kaget sih, Nah. karena Apa yang membuat kaget? poin utamanya kan gini. Kok bisa berkembang ke Iya, arah arahnya ke TPPU situ gitu? ya, Oke. gitu. Nah, Oke, karena uang yang diterimanya itu uang yang tidak lazim. Tidak lazim. Ngono lu. apa yang membuat kaget? Saya sekarang teknologi udah sedemikian majunya, Oke. Bang Krisna. Saya bisa semudah itu untuk mencari pasal TPP itu tentang apa sih? Ya, oke, sepakat. Dan informasi Apa sih? banyak yang Betul, kita kita dapatkan bisa dengan menelaah dengan sedikit cepat, lah dari bisa situ telah, tanpa oke. harus kita jadi seorang ahli dulu. Yes, oke. Setidaknya pengetahuan umumnya. Oke. Yang saya dapatkan pengetahuan umumnya. Pasal TPPU itu adalah ketika orang berbuat tindak pidana yang melibatkan menguntungkan dirinya, kemudian uang itu atau apapun itu hasilnya, Iya. dia coba gelapkan, kaburkan. Ya, Ada upaya layeringnya. ya. Ya sudah, dia sudah ngomong sendiri ya itu memang. Nah, akan merubah asal usul lah, Muter-muter dulu, apa dan merubah asal sebagainya. usul dulu, Betul, kemudian betul. pengaburan, kemudian Hmm. nanti penguasaannya belum tentu atas nama dia nih, Iya. karena kan ada upaya pengaburan. Kalau saya sedikit membaca kasusnya saat itu, bilang ini gimana ceritanya dibilang TPPU? Ya. Kalau memang akhirnya diputus bahwa oke, pasal awalnya terbukti dianggap pemerasan. Dibilang jadilah ini sebuah tindak pidana pemerasan dengan kerugian uang sejumlah sekian. Oke. Tapi untuk menjadi TPPU itu kan tidak sederhana. Betul. Tidak semudah saya mencuri sesuatu, dapat uang, kemudian saya membelanjakan uang ini Iya. atas nama saya, jasa jadilah TPPU. Kalau seperti itu, Ya itu yang 2M, sudah jelas di situ. Yang 2M-nya masih ada lagi kan? Ya, kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. itu kan semua orang yang mencuri itu TPPU. Iya. Kalau bermodalkan pemikiran kayak gitu, tapi Iya. kan tidak. TPPU ini kan lahir, Iya. sepengetahuan saya yang sedikit ini lahir atas penanggulangan terhadap kejahatan kerah putih. Iya. Betul. Kerah putih itu Iya, saya gemes. Kalau ada pemahaman yang dipelintir-pelintir itu saya gemes. Karena faktanya itu sudah ada. Fakta persidangannya sudah ada bunyinya semua itu. Nggak begini ini. Ini pengacara bicara di depan pengacara yang baru dan yang lama. Ya udah jadinya begini. Saya tuh meyakini nanti kalau PK bingung ini. Ya, bingung ini. Kenapa? Yang didengar yang mana? Yang didengar tuh harusnya yang fakta. apa ya? Udah pasti bukan monyet, Bang. Ya kan? Iya, iya. Iya, udah pasti bukan monyet, ya kan? Iya. Pasti pinter ini gitu. Ya kan, maksud saya bahwa kejahatan kerah putih ini adalah sebuah kejahatan yang terpola, terorganisir dan dilakukan dengan cerdas. Iya. Dengan upaya-upaya yang juga tidak kalah cerdasnya untuk mengelabui para. Ya, itu Nikita Mirjani cerdas. Cerdas memang langsung dibayarkan. Itu masuk cerdas, bener cerdas. Tapi sayangnya ketahuan ngono loh. penegak hukum. Betul. Sementara Betul. kalau Niki, saya terima uang, kepercayaan. Maaf, nggak terima uang begitu. Nggak begitu ceritanya. Saya adalah ini uang kerjasama. Iya. Saya dengan senang hati dan penuh percaya diri. Kerjasama dari mana? Lah inilah masalahnya teman-teman. Kalau masih selalu pegang kerjasama ini, sulit mengatakan. Kerjasamanya aja masih di pengadilan, belum kelar-kelar. Kerjasama itu nggak ada. Sudah mengatakan kerjasama lah, terus piye cara aku mikir lagi? Lah, angel. Tapi bahwa uang ini saya akan bayarkan untuk unit rumah saya yang sedang saya beli. Iya, jelas pembayarannya kan. Nggak begitu Pak. Ada kalimat ke Oki carikan dong anakmu ini uang jajan, itu juga harus dipadukan di situ. Itu bukan pembuktian supaya nanti mengajukan PK-nya enak kalau memang mau mengajukan PK. Tapi kalau ditutup-tutup begini, wah repot ini. Repot. Apakah ada layering di situ? Iya. Maksudnya
Ada berapa, kalaupun misal dianggap oke terjadi layering karena uang itu bukan Niki yang membayar sendiri, tapi orang lain yang membayar sendiri. Satu layer. Sementara mengaburkannya kemana perginya? Kenapa? Karena propertinya punya Niki. Dan itu ketika atas nama Niki. Betul. Kalau nggak salah itu cicilan terakhir ya. Betul. Itu pembayaran terakhir. Nah, betul. Jadi poin saya adalah ketika kejahatan ini orang berbuat jahat kemudian dianggap seperti ini. Ini kan dituduhkan saat itu kan, statusnya dituduhkan. Saya, lu gitu Ki. Ini mah ngawur sih, kok pasalnya nyampe ke sini, ini pasal. Ya. Aku sedih kalau ceritanya sudah seperti ini. Tidak tahu sih ini mau kemana. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita ikuti terus karena aku sebenarnya mau menghimbau, jangan begitu caranya, begini loh caranya. Tapi teman-teman sudah prat-prat duluan, jadi susah. Kan nyampe sini, bahkan orang-orang terdekat saya lah, orang yang bahasanya tidak mengenal Niki tapi mengenalnya saya. Saya coba konsultasikan hal yang sama. Mereka bingung. Bang, bukannya TPPU itu harus ribet ya? Ya kan harus ribet, betul. Iya, ribet memang. Tapi yang ini cerdas. Karena nggak mau ke rekeningnya, sehingga langsung ke rekening itu. Kenapa? Sudah keburu untuk membayar karena sudah diperingatkan. Ngono loh. Umumnya harus ribet ya kan, yang betul. Orang umum ini bisa tanggapi. Sebentar Mas Edwin. Artinya bahwa sebagai seorang kakak, ini kan Niki jatuhnya adik kan, adik. Dia pasti kan tentunya Mas Edwin sendiri walaupun bukan orang hukum, tanya dong, ini bisa kenal mereka tuh gimana ceritanya? Sedikit cerita tuh kenapa sih bisa kenal orang-orang ini tuh gimana? Ada nggak cerita Niki? Kalau saya tipikal gini, saya sebagai anak pertama, orang tua saya kebetulan keduanya sudah tidak ada. Jadi prinsip saya adalah gitu, kalau lu ada masalah lu cerita. Kalau lu nggak cerita sama gua anggap lu nggak bermasalah. Jadi untuk hal ini, Niki tuh nggak pernah enggak. Jadi karena sudah dewasa, masing-masing punya kehidupan masing-masing. Ini sama halnya kayak kalau Bang Krisna Murti nanya seperti itu. Banyak nih orang bilang, lu kan abangnya, kok lu nggak ngingetin? Sebentar, ini bukan anak kecil. Kalau Iya teman-teman, ini jejak digitalnya banyak, urutannya banyak. Apakah ceritanya seperti ini? Saya membacanya nggak begitu karena Pak Polisinya mengumumkan mulai dari penetapan tersangka, laporan, pemanggilan, penahanan dan seterusnya itu ada. Jadi kalau ini ceritanya jadi begini setelah proses persidangan, setelah ingkrah, wah repot ini. Ya, apakah mau diulangi lagi? Kan ngono toh. Ini anak kecil, umur 10 tahun, belum dewasa lah. Oh, tugas saya itu. Wajib gitu. Kalau perlu dipukul. Tapi kan ini udah dewasa. Udah punya anak, udah punya kehidupannya sendiri. Malah kalau bicara soal penghasilan, sudah barang tentu lebih besar Niki daripada saya. Sayanya orang biasa, tapi poin saya sebagai kakak tetap saya laksanakan. Kalau memang ada masalah, let me know, let's discuss. Kalau lu tidak berdiskusi atau tidak mengabari gua terkait masa lalu, ya gua anggap lu nggak ada masalah. Iya, sebenarnya di awal ini bukan masalah, tapi ada lagi masalah berikutnya, yaitu terkait dengan permintaan yang 20M itu. Itulah ceritanya, sehingga jadi masalah ini masalah. Begitulah kira-kira ceritanya. Dilaporkan lagi teman-teman, dia nggak apa-apa wes ya, lanjut. Salah. Makanya tiba-tiba kasus ini muncul, saya juga kayak what? Tapi pasal yang bikin saya kaget sih, maksud saya kayak disertakan TPPU itu. Adik gue mungkin punya potensi mulutnya pedas. Bahkan bukan punya potensi, memang mulutnya pedas. Nah, diakui ya, adiknya mulutnya pedas. Kalau pedas nggak apa-apa, tapi duit itu jangan. Ngono loh, pedas nggak apa-apa, tapi jangan menerima duit gara-gara pedas tadi. Ngono loh. Oke, mari kita setuju terhadap hal itu. Saya juga mengakui bahwa adik saya ini memang tipikal orang yang kalau ngadu nyali, saya aja yang laki kalah. Oh serius, dia tipikal kalau kita tahu lah itu nyalinya kan benar. Nah, kakaknya mengakui bahwa kalau adu nyali kalah dia, kalah. Bener, nggak apa-apa itu. Menang itu nggak apa-apa. Tapi jangan menerima uang yang bukan haknya itu loh. Ngono loh. Nyali. Jadi kadang suka tanpa tendeng aling-aling lah. Demi greater goods. Kalau saya melihatnya selama ini ya demi greater goods aja, ya udah.
lo ribut soal ini, perkaranya apa? Kalau yang terkuak sampai ke media itu mungkin saya bisa ikuti. Iya. Tapi kalau yang ini kan saya hanya ngelihat. Nah ini yang keliru gini, Mona yang keliru ini. Bos benci banget sama NM ya? Enggak. Aku nggak kenal sama Nikita. Tapi kasus ini harusnya Nikita jujur dari awal. Kalau ini uang endorse, uang ya karena kebohongannya itu. Iya, karena kebohongannya itu. Uang endorse nggak bisa membuktikan endorse. Uang kerjasama bisnis nggak bisa membuktikan kerjasama bisnis. Uang cuma-cuma, mana mungkin uang cuma-cuma 4M. Apa kue yo gelem? Ngono lo. Ini kenapa ini? Lo kenapa sih? Ya. Lo kenapa ya gitu? Jadi artinya bahwa proses itu akhirnya berlanjut dengan menjadi P21 kan begitu? Jadi P21, Bang Usman, kan? ya. Menjadi P21. Betul. Kemudian kan tahap 2 disidangkan di pengadilan. Nah proses di pengadilan itu sendiri apa sih pertimbangan hakim yang Nah ini proses pengadilan teman-teman. Kita semua menonton, kita semua melihat. Yang gini-gini, yang gini-gini, yang gono-gono, yang gini-gini, semuanya melihat. Termasuk para pendukung-pendukungnya melihat. Faktanya di situ. Tidak perlu lagi diceritakan. Ya kan? Tidak perlu diceritakan. Nah inilah masalahnya. Meskipun Anda saya cari, tapi kalau Anda tidak meminta uang, dan uang itu tidak mengalir, itu nggak apa-apa. Aku nyari kamu, halo Nona, halo. Mana uang sini? Ya itu sudah masalah. Yang penting jangan bicara duit. Ngono loh. banyak diabaikan dalam fakta-fakta persidangan di pengadilan negeri itu sendiri? Mungkin Bang Usman bisa Banyak banget, menceritakan. Bang. Banyak Seperti banget. apa? Jadi Ini dia bilang nih, mana tadi Nona tuh? Kalau RG tidak nyari NM, tidak ada kasus ini. Betul. Kalau NM tidak review, itu tidak ada kasus ini. Kalau NM tidak bermedia sosial, nggak ada kasus ini. Kalau, ya begitu. Kok mengandai-ngandai gimana sih lu? ini kaitannya kita berbicara peristiwa hukum yang di pertama tadi itu karena kan sudah diungkap di persidangan, ya kan? Nah, kenapa sampai terjadi perpindahan uang itu? Oke. Nah, ini kaitannya dengan dia tadi speak up di media, gitu. Nah, speak up di media itu ternyata itu membuat dia bereaksi. Ini kita berspeak up seperti itu. Reja Gladys atau pelapor ini bereaksi. Dia takut dalam tanda kutip. Dia takut nih kita speak up terus. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia mencari tahu. Dengan speak up-nya si takut kemudian mencari tahu kan? Takut kemudian mencari tahu kan? Kenapa? Karena menimbulkan ketakutan. Nikita terus mempengaruhi apa ke Reza Gladys? Ya karena produk tadi itu. Produknya dia yang Glavit CRMA Group. Lebih spesifiknya Glowing Booster Cell. Pengaruhnya apa buat lu? Kan yang tadi itu tidak terdaftar di BPOM, produk berbahaya. Tidak terdaftar di BPOM. Tidak terdaftar atau terdaftar atau sudah ditarik atau sudah diumumkan, saya tidak tahu ini ya. Kita dengarkan. Ya, menggunakan produk berbahaya. Produk itu tidak terdaftar di BPOM. Serius ini Pak Krisnamurti ini. Wah, iya ya gitu ya. Oke, kita simak. Keluar suratnya dari BPOM. Rilis BPOM yang rilis. Nah, artinya itu terdaftar, kemudian dicabut. Berbeda kalau tidak terdaftar, itu artinya nggak ono. Tapi kalau terdaftar itu artinya ono terus dicabut. Ngono loh, dirilis. BPOM rilis. Dan produk itu dihimbau untuk ditarik karena menggunakan jarum suntik microneedle. Nah, ada daftarnya BPOM, kemudian ditarik, kemudian rilis. Ngono loh. Nah, ditarik apa durung? Nah, nanti lihat.
Oh. Kalau ini saya sedikit akhirnya mengikuti beritanya, ya itu ada microneedle-nya. Sementara kalau sedikit lompat ya Bang, mohon maaf nih, sedikit lompat aja. Ketika di persidangan Ibu RG ini mengklaim bahwa produk yang dia jual secara bebas tersebut adalah treatment. Treatment. Iya, jadi orang membeli itu dengan asumsi orang itu harus membawa produk itu datanglah ke klinik. Sementara obat ini dijual, produk ini dijual secara online. Online kita bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ini orang bisa beli nih gitu. Ya, bebas. Iya, bayangkan orang yang ada di Papua ketika membeli itu, berarti orang itu harus ke klinik untuk mendapatkan treatmentnya, perawatannya. Jadi dianggapnya bahwa saat itu ini adalah treatment yang dijual treatment. Tapi poin utamanya kan pertanyaannya adalah kenapa ini produknya dikirim ke sana? Yang seharusnya dilakukan treatment. Betul, treatment itu kan di tempat. Jadi treatment kan berarti di klinik dong. Klinik, betul. Harus tenaga ahli yang melakukan. Tempat itu orang-orang yang ahli di bidangnya melakukan kan treatment tersebut. Itu kan pertanyaan lagi, kenapa malah ini diklaim malah sebagai treatment? Padahal kan sudah itu barang dikirim orang bisa. Begini saja, kalau ada yang membeli dari Papua datang saja, kan ngono toh. Ada nggak ya yang dari Papua? Pegang produk. Terus? Ya, itulah yang jadi pembelaan. Makanya saya juga jadi. Terus kenapa? ini makin simpang siur lagi nih, karena ketakutan atas hal ini. Kemudian lompatlah jadi ketakutan pribadinya bahwa kalau ngomong terus nanti apa nih efek sampingnya kan. Ya yang bisa tahu kan hanya orang yang di dalam sana sendiri, pelapor lah gitu. Ini efeknya saya nggak tahu nih ngomong kemana, saya tidak tahu, saya tidak pernah mempelajari yang begini-begini. Yang jelas dalam proses persidangan yang disampaikan itu dikatakan sebagai treatment. Coba dipraktekkan katanya waktu itu kuasa hukumnya, silahkan praktekkan dulu. Treatment kok praktek lo piye ngono lo ceritanya ya. Terhadap saya apa ya? Saya juga nggak tahu kan. Tapi poin utamanya ini sudah di highlight sama BPOM bahwa tidak boleh. Iya, dan tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Itu salah. Jangan bilang terdaftar tapi ditarik. Jadi beda. Terdaftar dulu, kemudian ditarik, ada rilisnya, ngono loh ceritanya. BPOM sendiri yang seperti ngomong. Bang Usman tadi, mengkhawatirkan daripada pelapor. Kemudian dia mencari tahu akses buat ketemu Niki. Oh, dia yang mencari tahu. Iya. Akses bagaimana bisa ketemu Niki. Nah, disinilah muncullah yang namanya Dokter O. Nah, Dokter O ini memang sudah begini nih. Dengan SS begitu, dengan Deviena begitu. Memang Dokter O inilah jembatannya. Karena ada kalimat yang di sebelumnya itu. Apa sih bilangnya itu ya? Papi, apa namanya itu? Carikan dong anakmu ini uang jajan. Kayak gitu tuh udah ada di pembuktian. Kita tidak bisa mengelak lagi ya teman-teman ya. Ada di pembuktian. Ngono loh. Ya, siapa akses itu yang dihubungi? Dia hubungilah Dokter Oki. Dokter Oki lah. Dokter Oki hubungi oleh pelapor. Nah, Dokter Oki ini bukan bilang Dokter Oki diminta tolong terus Dokter Oki aktif, tidak. NN juga aktif menanyakan, bagaimana? Apakah sudah dihubungi si Begeng? Kayak gitu-gitulah ceritanya tuh. Ada semua ada di sidang. Dan itu dibenarkan. Ditanya lagi, sudah dihubungi belum? Hubungi dong, kayak gitu. Ngono, itu di persidangan teman-teman. Oke, Dokter Oki kemudian bilang, kan gini bahasanya, Dok, itu ya, kalau mau ada dokumennya saya ada, kalau mau ditunjukin Bang saya bawa. Gitu kan. Dok, dokumen apa? Itu dokumen dia minta ingin supaya dipertemukan. Dokumentasinya lah. Ya kalau itu iya benar. Tapi awalan berikutnya itu ada. Dokumentasi chat WhatsApp-nya beberapa kali itu dia pengen banget ketemu sama Niki. Intinya di situ. Artinya pelapor yang aktif. Pelapor yang aktif.
Oke, terus? Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Oke. Terus ditanyalah sama karena dokter Oki sama dokter Reza Gladys ini adalah temenan sama-sama dokter. Nah itu benar, yang itu benar. Tetapi Oki lebih cenderung ke NN. Kenapa? Karena sudah ada segitiga bermudi. Ngono loh. Dan sudah lama berteman katanya, ya. Akhirnya dia bilang, urusan apa? Saya mau ada urusan sama Kak Niki, dok, gitu. Kata si Oki. Kata si pelapor nih, Iya, Oki bilang urusan apa? urusan Gitu, apa? Ditimpalin sama pelapor. Saya mau ada urusan sama Kak Niki, itu. Terus? Kalau urusan kerjaan nanti ke Mail. Oke. Itulah kenapa Mail terbawa-bawa. Oh nggak gitu. Itu ada hubungan dulu dengan Niki. Niki nggak mau, Nikita itu nggak mau ketemu. Ya aku yang aku mau duitnya aja, ngono. Piye toh? Malah dok potong-potong ini. Yang aku yang pasti-pasti aja atau yang jelas-jelas saja. Kalau nggak ada duitnya nggak usah, ngono. Harusnya diceritain juga dong, biar analisanya biar enak. Juga ini. Oke, terus? Nah, akhirnya singkat cerita bersambunglah cerita itu. Ya, artis kalau ketemu harus bayar lah. Iya, betul itu. Tapi kan nggak ketemu, bayar juga. Halo, nggak ketemu kan? Bayar juga. Halo, lu nggak ketemu. Kalau kamu bilang kalau mau ketemu artis, bayar lah. Iya, oke. Nah kalau nggak ketemu, suruh bayar juga. Itu nggak ketemu tuh, nggak pernah ketemu, tapi suruh bayar kan? Halo, ayo belajar yang realita aja, yang realita. Ini kalau begini terus pandanganmu, kamu nggak terima ini, karena nggak realita ini, iya kan? Oh, ini pasti nggak realita ini. Makanya belajar dulu realita, nanti baru tahu bebasnya kapan, ngono. Lagi nih kalau belum apa udah minta bebas kayak begini modelnya ini, kayak Nona ini. Wah, Mona ini udah pikirannya sudah ke situ nih. Kenapa RG bayar kalau dia nggak, gimana sih kamu pertanyaannya nih? Ya udah nggak apa-apa, kamu boleh tapping, boleh. Yang jelas kan faktanya. Ya Mona ya, faktanya di persidangan nampak semua di situ. Oke? Dan sekarang duitnya sudah disita dan dikembalikan, oke? Karena memang nggak ketemu. Lewat telekonferensi, telepon WA. Oke, Antara Oki, pelapor sama Mail. Oh, bukan ke Niki? Bukan. Oke, jadi Mail, Oki, karena dokter Oki ada permintaan dari pelapor. Betul. Akhirnya terjadilah. Nah, terus ada laporan. Ayo terima dulu ceritanya nih. Laporan. Halo, gimana Kak Niki? Gimana Niki? Udah cair 5 liter. Ada kan laporan itu. Pembicaraan terjadi tadi. Betul. Mail, dokter Oki dengan pelapor. Oke, kemudian singkatnya inti dari pembicaraan itu, dokter Oki sebenarnya cuman menyampaikan pesan, memperkenalkan Mail, ini dokter Reza. Dokter Reza itu ada perlu sama Niki. Ya, nanti selebihnya kalian lanjut. Oh, gitu. Karena mungkin dokter Oki Pak. Aku yakin ini. Tolong Pak Krisnamurti, kalau mau mendengarkan ini silahkan dengar. Tapi kan tujuan kita ini kalau Pak Krisnamurti mau banding untuk membebaskan Nikita Mirzani, harus realita yang sebenarnya. Jangan dipotong-potong, nanti Bapak nanti juga bingung mau pakai senjata apa. Ini saya menyampaikan saja. Tidak ada niat apa-apa, enggak. Ini tak bantu saja nih, tak bantu. Jangan dengarkan tuh namanya Mona itu, jangan didengarkan Pak. Karena percuma dengarkan itu. Karena di sininya itu nggak ada. Ngono loh Pak. Ayo Pak, terus ke Pak. Tahu, Mail ini selalu melekat di samping Niki. Iya. Soalnya ini kan sudah ditahan Pak 6 tahun. Dan sekarang kan mau PK Pak. Salah satunya ini PK adalah bukti baru. Tunjukkan bukti baru atau ada kesalahan hakim atau apapun itu Pak.
Yang penting jangan cerita yang fakta yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sudah semua sudah jelas kok, sudah jelas, ya kan? Pertimbangannya hubungin Mail lagi deh. Hubungi Mail. Bertiga, oke. Gitu. Selanjutnya nanti dengan Mail gitu. Nanti selanjutnya dengan Mail karena ada urusan. Nah itu memang cara-caranya dokter O itu memang begitu, itu sudah caranya itu. Karena sudah ada 3 orang yang dikasih begitu, ngono loh, bukan cuma 1, ngono. Dan itu kesaksiannya juga ada kok. Pekerjaan. Oke. Ya. Terus, Bang? Nah, setelah itu berlanjutlah itu. Kalau itu pekerjaan, berarti pekerjaannya itu. Ayo, kalau itu pekerjaan, berarti pekerjaannya itu. Saya ini melihat dari sidang saja, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu di live-kan semuanya, live, utuh. Ya, bahkan bisa live TikTok sambil keranjang kuning, boleh. Di WhatsApp itu WA punya chat-chatan itu. Ya. Ditanya Antara pelapor dengan Mail. antara pelapor dan Mail gitu. Ya, saya masih Antara pelapor dengan Mail. Mail ini siapa? Mail ini asistennya Nikita Mirjani. Ngono loh. ingat itu kalimatnya begini, malam Mail. Ini aku Reza Dokter Reza yang tadi. Oke. Itu mau menyambung pembicaraan di telepon tadi. Oke. Kira-kira kapan ya aku bisa dipertemukan sama Kak Niki? Nah, minta ketemu nih ceritanya. Tapi nggak ketemu, ngono loh. Oke. Nah. Berarti jelas. Iya. Yang aktif adalah pelapor. Pelapor. Kan dalam hal ini. Wah ini hostnya ini YouTuber teman-teman. Jadi ya wajar ya kalau gitu. Ya sama dengan saya gini, YouTuber. Nah, tapi kan jadi pengacara. Jadi kalau ngikutin ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti nggak netral, nggak fakta. Ngono loh ya. Nih, sejak awal untuk memang bertemu pelapor. dengan Niki. Betul. Oke. Terus? Nah, dijawab sama Mail. Dia bilang gini, nanti dulu ya. Dia bilang gitu. Aku tanya ke Kak Niki dulu. Oke. Dia ada waktu dan bisa ketemu atau enggak. Oke. Ditambah-tambahi kalau yang ini teman-teman. Teman-teman, sabar dulu ya teman-teman, tap-tap layar saja. Aku ada mau bikin kopi karena ini kopi habis ya teman-teman ya. Oke ya. Sabar ya teman-teman ya. Aku sudah datang lagi teman-teman. Sudah datang lagi. Sudah bikin kopi. Tapi gelasin teh. Terus ditanya ini urusan apa? Ditanya sama Mail, mau silaturahmi katanya. Tuh, bentar ya. Nah, komunikasilah Mail ke Niki. Nik, ini ada Dokter Reza mau ketemu lu katanya. Gitu. Lu bisa nggak ketemu dia? Gitu. Kalau ini mah pura-pura tidak tahu. Yang sebenarnya itu sudah tahu karena memang sudah direncanakan. Gini loh. Sudah settingan, sudah seperti ini. Tuh kan, tanya ditimpalin sama Niki, urusan apa gitu. Pokoknya urusan kerjaan lah. Ah, itu bahasa itu dari mana itu urusan kerjaan? Kerja apa? Memang kerjamu ngono, ya kan ora toh. Niki bilang, kalau nggak menghasilkan uang ya ngapain ketemu gua? Normal. Ah, itu benar sekali itu. Memang begitu kata-katanya. Kalau nggak ketemu saya kalau mau ketemu saya nggak menghasilkan uang, bagaimana? Untuk apa? Itu benar.
faktanya nggak ketemu menghasilkan. Gila nggak? Gila nggak Joy? Ayo, mana Mona tadi ya? Wah, Mona kok hilang toh Mona, Mona. Untuk hiburan Mona, sini naik dulu sebentar, tapping-tapping lagi Mona. Oh, hiburan sih. Ah, Dia kan kan seorang public bintang figure. besar. Betul. Kan dia. Waktu adalah uang buat dia. betul, waktu adalah uang, itu betul sekali. Masalahnya untuk ketemu baru dapat uang. Nek ora ketemu, duitnya piye? Iya. Iya dong. Iya lagi. Iya, artinya bahwa kan gua ya jangan kan kita juga kalau misalkan ada orang bilang urusan apa sih kan gitu loh. Kan, Diajak nongkrong gitu Bang Krisna, nongkrong yuk. Ah, ngapain? Wah, iya kan iya. Wah, ini bahaya ini. Ini repot ini. Sangu. Duh, sekolah saya pakai sangu. Ini untuk 5 hari, oke? 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai minggu depannya, oke? Allah, sangu kok tiap hari. Ya ngeluh aku. Jelas gak kan kalau nggak jelas nanti lah. Ya kan kalau cuma mau tanya-tanya dulu nanti lah kan itu biasa lah. Gitu. Iya. Ya kan gitu. Gitu. Oke, terus Nah, lalu Wah, ini sudah sepakat nih. Ini Pak, jujur saja Pak, saya akui Bapak kalau memang sudah sepakat tuh bagus Pak. Bapak silakan ngajukan PK Pak. Bapak berdua ini penasihat hukum lama, penasihat hukum baru. Saya support Pak, dari sini Pak, saya support. Bapak silahkan ngajukan PK dengan cerita yang seperti ini ya Pak ya. Oke Pak, mantap Pak. dia setelah itu Mail sampein ke pelapor ini di chatnya, Dok mau ketemu Kaniki dalam rangka apa? Itu silaturahmi. Orang kan kalau mau silaturahmi ada tujuannya kan gitu. Iya dong, silaturahmi ada tujuannya. Kan habis mereview, kan ngono loh. Wis ngerti janjian wis ngerti. Mana sih tadi Mona tuh? Saya cari-cari Mona kok nggak ada ya. Sama kayak saya misalnya ke abang, saya belum kenal abang sebelumnya. Tiba-tiba saya WA misalnya staf abang. Ini kan sudah kenal karena sudah pernah kunjungan. Bang atau siapa gitu kan? iya. Mas izin saya mau ketemu sama Pak Krisna bisa nggak gitu ya? Pasti ditanya tujuannya apa? Silaturahmi. Iya lu mau silaturahmi mau ngapain? Gitu loh. Iya silaturahmi ya kan terus kepentingannya apa tanya lagi kan pasti bolak-balik ke situ. Iya, nggak mungkin orang silaturahmi. Wis pas sih pasti. Pengacara lama, pengacara baru, pas persis. Silahkan dikoordinasikan untuk berjuang dan silahkan diramaikan di media. Sama juga kan Usman Lawara ini kan sudah berkali-kali di media toh. Nanti akan bebas, nanti akan bebas, nanti akan bebas. Bebas opo? Jadi pas ini. Ya kita dukung ya teman-teman. Ayo siapa yang sepakat? Yang sepakat dengan perjuangan Krisnamurti, ayo kita dukung. Kita dukung. Teman-teman gelas kuntek, jadi aku pakai gelas plastik teman-teman. Orang ketok ya. Gelasnya habis. Saya sepakat Mister, oke, saya sepakat. Oke, saya sepakat ya kita dukung ya. Ayo Pak Krisnamurti, saya sepakat. Saya akan dukung Anda untuk mengajukan apa sajalah terserah. Sepakat pokoknya. Oke, setuju. Kesepakatan jahat ora wong iki kesepakatan untuk apa? Untuk PK kok malah kesepakatan jahat. Nenyek iki. Emang gelas habis dimakan Bapak. Duh piye iki? Lu nak minum masukkan di tempat sono, minum masukkan di tempat cucian, minum akhirnya habis. Masa aku makan gelas piye iki? Datang salaman doang terus dia udah pulang. Terus pulang kan. Ceritanya mau silaturahmi, disitulah dia bilang ini kaitannya dengan pekerjaan. Saya minta ya Kaniki 3 hal. Kaniki tidak speak up di media. Tappinganmu apa? Mik Yaya. Mik Yaya ndito kurang ngerti kok Mik Yaya lah. Tapping lagi Mik Yaya. Mana to Mik Yaya? Wah, ora ono Mik Yaya. Gak ketok lho. Maaf Mik Yaya ini. Ora ketok gila. Tappingannya tolong dibalas tuh, Mama Mahir atau siapapun tappingannya itu dibalas biar aku tahu.
tidak menjelek-jelekan produk saya, gitu. Yang kedua, nama saya ini sekarang sudah dijelekan sama Doktif, karena Doktif sering nyerang saya. Yang ketiga, saya minta Niki pasang badan untuk bantu saya nyerang Doktif. Oh, berarti dia menawarkan sesuatu, terhadap pertemuan itu. Iya, Kan gitu. silaturahmi Iya, itu. silaturahmi itu bahwa dia menawarkan sesuatu 3 poin tadi, 3 poin. yang disampaikan ke Mail. Iya. Ya Pak, itu nanti dijadikan memori untuk mengajukan PK ya Pak ya, biar mantap lah Pak. Penawaran dia dong. Penawaran dia. Itu kan biasa, kan masih normal. Dia menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu. Oke, Tektokan lah pada saat tektokan. itu. Lalu? Mail sama Nikita bilang. Dia minta 3 hal tadi yang saya sampaikan itu. Kata Niki, dia bilang gini, gua nggak mau yang satu itu karena itu produknya mau berbahaya. Gua nggak mau. Dia bilang gitu. Kalau dia mau produknya gua review yang baik-baik, itu diperbaikin dulu. Benerin dulu. Terus yang sudah beredar, lu tarik semua. Ya, berarti kesimpulannya ada kesepakatan bisnis. Ada kesepakatan. Dia simbolkan sendiri. Si biarin aja dulu ya. Ada kesepakatan bisnis katanya. Antara Itu poinnya, Bang. Niki dengan Dokter lapor. Iya. Gitu ya kan. Itu kemudian akan ada timbul satu term condition, Betul. gitu kan, di dalam kesepakatan bisnis itu. Iya. Seperti yang dikatakan Niki tadi adalah perbaiki dulu. Baru gue mau. Baru gue mau. Gitu, sepakat, ya kan? Sepakat, iya. Baru gue mau dagang sama lu. Baru gue mau bisnis sama lu. Iya. Oke, masih normal. Masih normal. Oke, terus? Gitu kan disampaikan lah sama Mail. Oke, sampai normal. Oke. Disepakati sama Reja. Oke. Gitu kan, disepakati nih sama si pelapor nih. Iya. Ya udah. Karena kesepakatan kerjanya bisnisnya sudah sepakat, maka muncullah angka uang itu. Oke. Oke, ini kata bisnisnya sudah sepakat, maka muncullah uang itu. Ini kalau dipegang betul Pak Krisna, ini mungkin bisa meringankan atau setidak-tidaknya membebaskan Pak Krisna. Ini menghimbau saja Pak Krisna. Ini bagus sekali nih cerita Pak Krisna. Tolong Pak Krisna, bagus ini Pak Krisna. Mestinya dua-duanya ditahan. Yang nyuap sama yang nerima suap. Nah, pinter kamu. Itu kalau terhadap pegawai negeri atau punya jabatan atau punya kewenangan, kamu pinter. Sayangnya ini bukan pegawai negeri, bukan pejabat, tidak punya kewenangan. Wes, ora usah komen yo. Aturan begitu memang aturannya. Oh kuwi to tapinganmu toh. Tapinganmu cuma itu. Nah, itu dari kemarin-kemarin. Biasa gitu. Iya, udah sepakat kan gitu. Muncul angka uang, ditelepon, tapi itu telepon putus dulu Bang, bukan hari itu, besoknya apa 2 hari kemudian dia telepon. Dia telepon, kemudian dia bilang nih, Mail, kalau yang kemarin bisa turun nggak? Kan Mail sebutkan 5 miliar, gitu. Ditawar sama dia Bang. Kalau dari ditawar sama pelapor. Kalau dari 5 miliar bisa. Biasa Pak D, memang biasa, memang begini, biasa aja. Kalau yang begini-begini pertanyaanmu terlalu kecil buat saya, biasa aja. Apalagi pertanyaan begitu nggak ada pengaruhnya. Nggak turun, gitu. Dokter maunya berapa? Kata Mail. Kalau 4M gimana? Gitu. Nah, kalau 4M bagaimana? Saya diskusi dulu sama suami saya. Gitu. Tapi ada bridgingnya di situ. Bridgingnya itu kan ketika di chat, kalau saya lihat fakta persidangannya bahwa Mail pertama malah nggak ngasih angka. Dipaksa ya. Iya, dipaksa untuk ngasih angka. Jadi Mail nggak ngeluarin angka apa-apa. Dipaksa berapa deh, gitu ya. Di chat ya. Ini kalau nggak salah ingat ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Di fakta persidangannya seperti itu bahwa Mail berapa? Mail pun menjawab ya saya nggak tahu. Saya nggak enak nih kalau ini. Juga dia nggak nyebut. Udah itu sudah intinya sudah disebutkan sama Nikita 5M mau makan apa gitu ada kok dari Nikita ada. Pokoknya butuh 5M. Kenapa butuh 5M? Karena di belakangnya itu sudah ada rencana untuk pembayaran rumah itu sudah ada semua. Kalau dipotong-potong ya jadi begini nih repot.
Saya ya, kita ini teman-teman ya, kita lurus aja. Kita fakta persidangan. Nggak mungkin lah hakim memutuskan orang ini kerjasama, ini kontrak, ini endorse, nggak mungkin. Intinya ya ada kesalahan di situ. Tapi sampai sekarang karena nggak diakui, nggak mengakui, gengsi mungkin ya. Tapi faktanya ngono loh. Nah, saya menyarankan kepada Krisnamurti, silahkan gunakan fakta-fakta ini, fakta-fakta yang baru lah, yang di podcast inilah, silahkan digunakan itu. Insya Allah nih kita Mirjani, ya namanya juga berjuang ya. Iya gitu. Jika bahasanya kan kayak ini tailored nih, kalau ngomong perjanjian ini tailored nih, gitu kan. Orang yang tailored itu kan angkanya ya tidak fix. Iya, oke. Ya sama saya seorang jasa konsultan komunikasi. Betul. Kalau ditanya, "Bang, berapa?" Ya, ntar dulu kebutuhan lu apa kan gitu Iya, dulu. betul apa? Benar. Ini ada Nah, dibanding disetujui, masa Allah Pak. Banding saya disetujui teman-teman, tunggu nih, pasti naik sedikit nanti. menunya ada A sampai Z misalnya. Ini bisa a la carte, A Betul. sama B doang. Iya. Atau mau paket A sampai Z. Iya. Tentu angkanya kan Alah terlalu ribet ini A sampai Z. Wong ora ono ngono-ngono kuwi gak ono. Intinya itu siapa sih panggilannya dokter kalau Nikita Mirjani itu manggil apa? Dedi gitu ya. Uang sangu untuk dedinya Ben ngono deh. Dedinya Ben uang sangu dong untuk anakmu kan ngono tuh ceritanya awal-awalnya. Nggak ada kemana-mana. berbeda. Betul. Saya juga nggak akan lempar toto segini. Oh enggak, saya tanya dulu budget lu berapa. Nah, Saya biasanya gitu kalau saya sebagai konsultan Udah lain ceritanya nih. Saya juga begitu. komunikasi. Nanti saya bisa tailored lagi untuk bisa memenuhi ekspektasi dari budget yang disediakan oleh klien saya misalnya Oke. itu. Oke. Nah kalau ini kan saya berpikir hal yang sama. Iya. Ya ini harusnya jadi saksi ya teman-teman ya supaya enak ya. Saksi ahli atau saksi apalah pokoknya saksi. Biar meringankan ngono lho. Sopora ya. Duh. Iya ki. Ya Maya nggak akan keluarin angka, nggak mau. Gitu. Iya. Berapa? Kalau saya lihat peristiwa yang tadi diceritakan oleh Bang Usman, oleh Mas Edwin,